Jadi tetap harus ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr di samping sifat pemaaf itu tadi. Sehingga dengan demikian kejahatan itu tidak akan berulang semena-mena dengan demikian, tetapi dia sadar bahwa yang dia lakukan itu juga salah. Hanya saja buat kitanya, porsi kita tetap wajib mengungkapkan rasa maaf. Contoh seperti ini telah dicontohkan juga. Seperti misalnya ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar artinya sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, merekalah yang akan sirna, musnah dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak Nabi Muhammad SAW itu sudah terdesak, terjepit, terhina, diembargo ekonomi sehingga mereka harus berada di puncak goa untuk menyelamatkan diri. Setelah itu mereka membangun kekuatan di Madinah. Saat mereka kuat di Madinah, mereka menaklukkan Mekah tanpa tertumpah darah setetes pun. Itu merupakan suatu contoh yang begitu hebat yang dicontohkan bahwa kalau kita membalas dendam, saat itu Nabi Muhammad dengan kekuatannya sangat mampu, tetapi sifat pemaafnya itulah yang dikemukakan. Sehingga saat itu ada perkataan dari Nabi Muhammad, barang siapa yang masuk rumahnya aman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, barang siapa yang masuk ke Mekah Masjidil Haram aman. Orang-orang yang masuk ke sana semuanya mereka masuk menyelamatkan diri. Saat itu tidak terjadi pertumpahan darah. Dan orang-orang yang benci Nabi Muhammad SAW, baik saat mereka masih hidup dan Nabi Muhammad masih hidup, ataupun mereka yang Nabi Muhammad setelah mati, mereka itu yang dengan sendirinya mendapatkan hukuman dan ganjaran dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Kembali ke ibu-ibu mungkin. Silakan ibu-ibu, ini cukup banyak yang hadir. Alhamdulillah. Silakan ibu, tolong Mas Zen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan kaitan antara keikhlasan dengan kepasrahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kepasrahan kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala secara total menerima apapun yang terjadi, baik buruk maupun baik. Perbedaan antara ikhlas dan pasrah, Ustaz. Beda tipis kan? Ya, silakan. Itu dua hal yang saling topang menopang. Ya. Dua hal yang saling bertaut. Jadi kalau kepasrahan itu artinya kita terima apa adanya, apa yang telah Allah berikan kepada kita tawakal kepada Allah, kita serahkan, kita yakin yang diberikan itu baik, gitu ya. Kalau keikhlasan itu saat kita dihadapkan kepada suatu kondisi, ya, di suatu sisi kita lemparkan lagi, kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain kita terima apa yang telah diberikannya itu sebagai suatu karunia. Sehingga keikhlasan, kalau boleh saya gambarkan itu kaitannya memang ada yang hablum minallah, ada yang hablum minan nas. Tapi kalau tawakal itu hanya hablum minallah. Tawakal itu hanya hablum minallah. Tapi kalau keikhlasan itu kaitannya ada yang hablum minallah. Saat perintah berkaitan dengan ritual, ibadah dan lain sebagainya, ikhlas beribadah itu hablum minallah. Tapi saat kita memiliki teman, saat kita berhadapan dengan kondisi yang tidak kita senangi, saat kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang berat kita kerjakan oleh manusia lainnya, itu ikhlas itu ada yang kaitannya dengan hablum minallah, hablum minannas, dan ada yang hablum minallah. Tapi kalau pasrah, menyerahkan diri total, itu murni hablum minallah.
Itu mungkin perbedaan atau kaitannya. Karena kedua-duanya harus saling menopang satu sama lainnya. Jadi keikhlasan itu tidak akan sempurna kalau tidak dengan tawakal. Iya, kayak menerima takdir. Menerima takdir itu lebih ke hablum minallah. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan seseorang, ada plus dan minusnya, terus kita terima dia apa adanya, itu artinya kita ikhlas berteman dengan dia. Atau kita dalam menginfakkan harta, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Fakir miskin itu nggak pernah memberi kepada kita, tapi kita senantiasa memberi kepada dia, itu kaitannya hablum minannas. Terus kalau hablum minallah, keikhlasan itu terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan zakat, terkait dengan haji, yang betul-betul perintahnya datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ibu. Ada tambahan? Cukup? Ya. Dari bapak-bapak kembali ada mungkin terakhir, pertanyaan terakhir mungkin ya, karena sudah mendekat. Silakan Ibu. Pertanyaan yang sepertinya sederhana tapi juga merupakan pertanyaan besar. Jadi begini, umat Islam ya, dengan bertambahnya umur itu biasanya itu harus minum obat kan, seperti orang tua saya atau yang lain-lain. Nah, sementara pada bulan puasa yang bersangkutan ini ingin puasa, tapi harus minum obat 3 kali sehari. Sementara apabila perutnya kosong itu kan nggak mungkin. Nah, ini hukumnya bagaimana? Apakah harus membayar fidyah? Karena dia itu nggak sakit tapi harus minum obat. Gitu. Terima kasih. Buat orang seperti ini dikatakan uzur ya Bu ya. Ada uzur syar'i. Ya, mereka seperti ini uzur syar'i yang kalau sakit dia tidak membayar puasa di bulan yang lain ya. Kalau sakit kan hukumnya itu harus dibayar di hari yang lain. Musafir juga dengan demikian. Tapi dalam konteks orang tua seperti yang Ibu katakan tadi kan, iya. Ya, jadi dalam konteks ini dia termasuk orang yang tidak mampu. Maka solusinya adalah membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Karena dia tidak akan mampu berpuasa di bulan Ramadan dan tidak akan juga mampu berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Gitu. Kalau dilihat dari fisiknya dia nggak kelihatan sakit, cuman untuk menopang hidup dia harus minum obat gitu. Sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa. Tidak di bulan Ramadan dan tidak di bulan-bulan lainnya. Orang seperti ini masih bisa mencapai nilai takwa dengan membayar fidyah itu tadi. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, biar atau kita tutup atau gimana? Satu pertanyaan lagi mungkin yang pendek. Silakan mungkin ya, yang di belakang silakan. Tolong Mas Zere. Nah, singkat saja mungkin biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sering mendengar pernyataan udah ikhlasin aja pasti ada hikmahnya. Nah, tapi saya pikir kalau kita mengharapkan ada hikmahnya berarti itu nggak ikhlas gitu. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, hikmah di sini kaitannya bukan berarti tidak ikhlas. Hikmah di sini adalah pelajaran. Hikmah di sini kan bukan berarti ganjaran yang langsung kita terima kan? Kan tidak ya. Hikmah di sini maksudnya itu ada pelajaran yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita hadapi sulit bagi kita awalnya untuk menerima, kemudian ada bilang ya sudah ikhlasin aja, mudah-mudahan pasti ada hikmahnya di balik itu. Hikmah itu bukan berarti ganjaran sehingga mengurangi nilai ikhlas, tidak. Tapi hikmah itu adalah ilmu atau pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Bahkan dalam sebuah ayat di surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira.
Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, sesungguhnya dia mendapatkan pemberian yang sangat luar biasa berharga. Berarti saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang memicu kita untuk menerima hal itu pada dasarnya tidak kita sukai, yakinlah akan ada pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita jauh lebih mulia dari apa yang kita inginkan. Mungkin sebagai penutup saya rasa cukup bagus juga. Kita buka surat Al-Baqarah, silahkan buka Al-Baqarah 216. Ini juga berkaitan dengan ikhlas. Kaitannya juga berkaitan dengan ikhlas. Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 216. Kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepadamu perang, padahal perang itu sesuatu yang tidak engkau sukai. Ya, penggalan pertama kita skip dulu, kita fokus kepada penggalan kedua. Bisa jadi yang engkau benci baik bagi, bisa jadi yang sangat engkau sukai tidak baik bagi, karena sesungguhnya engkau tidak tahu dan Allah Maha Tahu. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu baik menurut kita, kebanyakan patokannya itu apa? Nafsu. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Kalau nggak dapat, kesel. Karena baik menurut kita, yang kita inginkan dasar utamanya nafsu. Tapi yang baik bagi Allah dasarnya bukan nafsu, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Makanya Allah mengatakan di sini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang engkau benci itu baik bagi, bisa jadi yang engkau sukai tidak baik bagi, karena sesungguhnya engkau tidak tahu dan Allah lah yang Maha Tahu. Saya rasa demikian. Nanti mungkin bisa kita lanjut di sela-sela buka puasa kalau memang waktunya sudah menjelang buka puasa. Terima kasih Ustadz atas pencerahan tausiahnya. Semoga menambah kita untuk semakin beribadah di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kami tutup pengajian ini dan madrasah Ramadan ini, mungkin ada informasi dari pengurus bahwa madrasah atau majelis berikutnya akan diadakan pada hari Sabtu, dan kami pengurus mengusulkan atau mengasih mohon pendapatnya bagaimana kalau kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah pada hari Sabtu. Kami mohon masukan apakah setuju atau terlalu malam, soalnya Isya setengah 11 kurang kalau nggak salah 10:13. Mungkin Sabtu bisa kita tutup dengan sholat tarawih atau bagaimana? Ibu-ibu mungkin terlalu malam atau bagaimana? Ada? Kalau saya dijalankan saja, siapa yang bisa ikut silakan ikut. Begitu, Ustaz Ketua? Ada Ustaz Alan. Ustaz Alan, ya. Kalau saya tergantung dari jamaah. Mungkin tidak salahnya kita coba dulu. Kalau seandainya jamaah cukup banyak, mungkin kita bisa adakan sholat tarawih. Sudah azan maghrib, mungkin kami tutup saja. Sebelum kami tutup, atas nama pribadi dan keluarga, kami mohon pamit. Besok kami akan pulang ke tanah air untuk selama-lamanya. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Atas nama keluarga juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama berinteraksi selama 3 tahun ini banyak kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Dan juga kami berterima kasih kepada pengurus Wapena. Selama ini Wapena kami anggap sebagai saudara kami seperti di Indonesia. Baik, terima kasih.
Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.